Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberikan kita sukacita yang penuh di dalam masa-masa kesukaran kita, agar kita bisa kuat bertahan dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tema renungan kali ini adalah pandangan yang benar saat menderita. Mari kita berdoa sebelum memulai renungan ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala apa yang telah kami lalui sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun yang terjadi, dan Engkau selalu mengasihi kami bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan telinga kami untuk menerima pengajaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam saat-saat terakhir hidupnya, Paulus menulis 2 buah surat kepada Timotius. Surat pertama ditulis sekitar tahun 67 Masehi, dan surat kedua ditulis sekitar bulan Mei tahun 68 Masehi. Surat kedua ditulis Paulus ketika ia dipenjara. Sebulan kemudian, sekitar bulan Juni tahun 68 Masehi, Paulus dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Nero. Di akhir surat kedua kepada Timotius, Paulus membagikan pandangannya pada saat ia sedang menderita dalam penjara dan mengetahui bahwa saat kematiannya sudah dekat. Mari kita baca ayatnya dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8. Demikian tertulis. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dari ayat yang singkat tersebut, Paulus membagikan pandangannya tentang hari ini, hari kemarin, dan hari esoknya. Mengenai hari ini dalam ayat 6, mari kita baca sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Meskipun saat itu Paulus sedang berada di penjara dan menjadi tawanan Kaisar Nero di Roma, tetapi ia tidak memandang dirinya sebagai seorang tawanan. Paulus memandang dirinya sebagai korban persembahan bagi Allah. Ketika kita sedang menderita, seringkali kita memandang segala sesuatunya dengan pahit dan menyalahkan keadaan atau orang-orang. Akan tetapi, Paulus menunjukkan suatu teladan agar kita memandang melalui mata rohani tentang situasi yang sedang kita alami. Mengenai hari kemarin dalam ayat 7, mari kita baca ayatnya dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian tertulis. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus memandang hari kemarin tanpa penyesalan. Mungkin ada hal-hal yang sangat buruk yang kita lakukan di masa lalu kita, dan sangat wajar apabila kita menyesalinya hari ini. Namun, waktu tidak dapat diputar mundur, dan apa yang telah terjadi tidak bisa kita ulangi.
Kita harus memandang bahwa apapun yang telah Tuhan izinkan terjadi di masa lalu kita telah berfungsi untuk membentuk karakter kita pada hari ini. Jangan biarkan masa lalu kita menghambat kita hari ini. Mengenai hari esok dalam ayat 8, mari kita baca ayatnya dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Demikian tertulis, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Rasul Paulus menunjukkan pandangannya kepada upahnya di masa depan, sehingga hatinya memiliki kedamaian meskipun ia sebentar lagi akan menghadapi hukuman mati. Ia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun ia sedang menderita ketidakadilan, akan tetapi suatu hari nanti Tuhan Hakim yang adil akan memberikan keadilan kepadanya. Demikian juga kita harus menjalani hari ini dengan menunjukkan pandangan kita kepada hal-hal yang akan kita peroleh di kekekalan. Milikilah pengharapan kepada Tuhan bahwa apapun yang sedang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan upah yang akan kita terima di kekekalan. Sahabat yang terkasih, demikianlah renungan kali ini mengenai pandangan yang benar saat menderita. Mari kita belajar dari apa yang Rasul Paulus alami. Untuk menutup renungan malam ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Hakim yang adil yang akan memberi keadilan terhadap semua ketidakadilan yang kami alami di bumi ini. Kami menunjukkan pandangan kami kepada Engkau dan apa yang akan kami terima di kekekalan, sehingga kami memiliki pengharapan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami di bumi. Terima kasih Bapa. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Kami mohon damai sejahtera-Mu diberikan kepada kami sepanjang malam, sehingga ketika kami bangun besok pagi, kami merasa disegarkan dan bersemangat untuk menghadapi hari yang baru. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biarlah kasih-Mu yang besar memancar lewat anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati Indonesia ya Bapa, berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.